Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Dwi Lestari dengan NIM A0112211047. Di sini saya akan menjelaskan contoh menghitung payoff dengan studi kasus Grab versus Gojek, di mana dengan asumsi dasar yang pertama harga normal yaitu 10.000 per trip untuk kedua perusahaan Grab dan Gojek. Kemudian yang kedua, biaya operasi sebesar 8.000 per trip. Jadi kedua perusahaan tersebut mendapatkan untung 2.000 per tripnya di harga normal. Kemudian yang ketiga, harga diskon. Ketika kedua perusahaan menerapkan strategi diskon, maka akan mendapatkan 6.000 per trip, di mana ini rugi 2.000 per tripnya. Kemudian total pasar ada 100 trip per hari dengan pembagian Grab 50 trip dan Gojek 50 trip. Kemudian yang kedua, skenario dan perhitungan. Skenario yang pertama, keduanya harga normal. Yang pertama, Grab dengan 50 tripnya dikali dengan 2.000, maka akan mendapatkan hasil 100.000. Kemudian Gojek dengan 50 trip dikalikan dengan 2.000 untungnya, maka akan mendapatkan hasil 100.000. Nah, hasil kedua perusahaan tersebut bernilai 100 dalam satuan ribu rupiah, maka mereka sama-sama untung. Kemudian skenario yang kedua, Grab diskon dan Gojek mengenakan harga normal. Nah, 30% pelanggan Gojek pindah ke Grab karena lebih murah. Nah, yang pertama, Grab 50 trip awalnya ditambah dengan 15 trip, yaitu pelanggan yang pindah ke Grab dari Gojek, kemudian dikalikan dengan rugi 2.000 karena pengenaan diskon, maka hasil yang didapatkan yaitu minus 130.000. Kemudian Gojek dengan trip awal 50 berkurang 15 trip pindah ke Grab dikalikan dengan untung 2.000, maka akan mendapatkan hasil sebesar 70.000. Untungnya berkurang dari sebelum pengenaan diskon yaitu 100.000. Ketika dikenakan diskon, untungnya berkurang sebesar 70.000. Kemudian hasil yang didapatkan kedua perusahaan tersebut minus 130 untuk Grab dan 70 untuk Gojek dalam satuan ribu rupiah. Kemudian skenario yang ketiga, Grab normal dan Gojek mengenakan diskon. Nah, untuk Grab itu trip awal sebesar 50 dikurangi dengan 15 trip karena 15 trip tersebut pindah ke Gojek karena lebih murah. Nah, dikali dengan 2.000 mendapatkan output sebesar 70.000. Untungnya berkurang. Kemudian untuk Gojek, trip awal 50 ditambah 15 trip karena pengenaan diskon, ada perpindahan pelanggan dari Grab ke Gojek, kemudian dikalikan dengan minus 2.000, maka mendapatkan hasil minus 130.000 rupiah, yang dimana ini rugi. Kemudian skenario yang keempat, keduanya diskon. Nah, karena kedua perusahaan tersebut diskon, maka tidak ada perpindahan pelanggan. Yang pertama, Grab trip awal 50 trip dikalikan dengan minus 2.000 karena pengenaan diskon, maka outputnya atau hasilnya itu minus 100.000. Begitu pula dengan Gojek, karena pengenaan diskon 50 trip dikali dengan minus 2.000, hasilnya juga sama dengan Grab, minus 100.000 rupiah. Kemudian selanjutnya matriks payoff. Nah, dari skenario 1 dan skenario keempat tersebut, maka dimasukkan ke dalam tabel matriks payoff. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel matriks payoff. Nah, untuk baris kedua, kolom kedua, itu Grab dan Gojek sama-sama menerapkan harga normal. Kemudian untuk baris ketiga, kolom kedua, itu Grab mengenakan diskon
dan Gojek dengan harga normal. Kemudian untuk baris kedua, kolom ketiga, di mana Grab dengan harga normal dan Gojek dengan diskon. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga, itu kedua perusahaan Grab dan Gojek sama-sama mengenakan strategi diskon. Nah, tentunya strategi diskon ini tidak menguntungkan bagi kedua perusahaan jika terus dilakukan. Nah, oleh karena itu kedua perusahaan tersebut bisa bekerja sama dengan komunikasi diam-diam. Misal Grab sebagai market leader menaikkan harga sebesar 2.000 menjadi 12.000. Nah, Gojek sebagai market follower itu bisa ikut menaikkan harganya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.